Pemerintah Indonesia mendapatkan berapa? Lebih dari 70%. Dalam angka? Dalam angka kalau kita revenue-nya 10 miliar dolar, itu ya berarti pemerintah akan bisa mendapatkan sekitar 7 miliar dolar. Jadi kalau pemerintah Papua bersama dengan kabupatennya dari Freeport itu mendapatkan berapa dalam total 9 triliun, Pak. 9 triliun? Iya. Tak ada uranium di situ? Pak, kalau kita nambang ada uranium di situ, itu radioaktif. Mati semua kita. Oh, itu dibawa ke Amerika semuanya. Nggak benar, nggak pernah ada kita jual ke Amerika atau kita kirim ke Amerika. Anda ingin menjamin bahwa seluruh kewajiban Freeport itu dilakukan? Oh, seluruh, bahkan lebih dari itu. Saya butuh waktu panjang untuk mengundang tamu saya ini. Memang sangat istimewa. Presiden Direktur Freeport Indonesia. Ada Freeport International, ada Freeport Indonesia. Nah, beliau di Indonesia, Pak Tony Wenas. Pak Tony, terima kasih sudah hadir. Terima kasih sekali. Saya senang banget bisa ketemu sama Bung Akbar. Udah berbulan-bulan kita merencanakan. Iya, gitu. Dan yang saya pahami dan sekaligus mohon maaf karena kemarin mengadakan konser, nanti kan unik kan, Presiden Direktur sebuah korporasi sangat besar di Indonesia, tapi bisa melakukan konser piano sendiri, luar biasa. Pak Tony, kami di sini memang perlu mengundang Anda ke sini karena Anda memimpin sebuah korporasi yang dalam catatan kami di sini memang selalu mengambil porsi pemberitaan dalam banyak hal. Bahkan sebenarnya ini rahasia antara kita ya, jangan disebarkan. Dulu rahasia di depan kamera. Dulu di DPR kami pernah membuat persidangan bernama Papa Minta Saham. Anda pasti ingat semuanya para penonton. Soal bagaimana ada sengkarut politik dulu di Freeport dengan melibatkan beberapa orang yang sangat terkenal. Dan saya ada di dalamnya dan sempat dipecat dari MKD itu. Tapi hari ini saya akan bicara dengan Pak Tony menyangkut dengan apa Freeport hari ini, bagaimana selanjutnya, sebab seperti kita tahu hari ini pemerintah Indonesia telah memiliki 51% saham Freeport dan tahun 2000 berapa itu nantinya akan bertambah lagi menjadi 61. Coba kita lihat data dulu. Ini cadangan mineral di distrik Grasberg di Papua yang dikelola Freeport. Ini pada posisi tahun 2022. Ada 4 ternyata di sini. Setidaknya itu data yang kami miliki. Kemudian, ini dia. Akhirnya kita tahu bahwa ternyata memang bumi Papua yang luar biasa itu memiliki volume cadangan biji emas di Indonesia. Ini untuk emas di Pulau Indonesia ini pada tahun 2020. Pulau Papua itu memiliki 1,87 miliar ton. Datanya dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Tentu saja kami harus mengutip itu. Pak Tony, sebenarnya seperti apa Freeport sekarang setelah pemerintah memiliki saham 51% itu? Lebih spesifik lagi, bagaimana formulasi bisnis sejak pemerintah Indonesia memiliki saham itu? Ya, jadi kalau dikatakan Freeport ini posisinya dalam, saya mungkin mau klarifikasi sedikit. Tadi jumlah cadangannya memang cadangan di Papua itu besar sekali. Cadangan biji, kalau di Freeport Indonesia itu tambangnya tambang tembaga. Tembaga. Jadi bijinya biji tembaga. Tapi dalam biji tembaga itu ada kandungan tembaganya, ada kandungan emas, ada kandungan perak. Jadi mungkin itu yang dimaksud. Kalau di wilayah operasi kami sekarang itu kira-kira ada 1,3 miliar ton. Tembaga? Biji tembaga yang mengandung tembaga emas dan perak. Tembaganya kira-kira 1% di dalam biji, emasnya kira-kira 1 gram per ton. 1 gram per ton? Iya, peraknya kira-kira sekitar 5 gram per ton. Oke. Itu kandungannya. Dan kalau jadi yang ditambang itu adalah tambang biji tembaga yang ditambang yang mengandung tembaga emas dan perak.
Dan apa di bawahnya ada lagi apa enggak? Kami sangat meyakini ada. Kami sangat meyakini ada. Kalau dari data yang kami punya ada sumber daya ya, ada cadangan, ada sumber daya. Sumber dayanya itu kira-kira mungkin lebih dari 2 miliar ton sumber daya. 2 miliar ton? Ya, jadi kalau itu dijadikan cadangan, ya mungkin kira-kira akan jadi separuhnya lah kira-kira. Separuhnya. Artinya dengan Tapi komposisi itu yang harus, tadi ya? Ya, dengan komposisi yang tadi Oke. sama. Tapi itu harus dilakukan eksplorasi. Oke. Eksplorasi detail untuk kita bisa menghitung ini berapa banyak sebenarnya cadangannya. Itu kan tadi yang terkira ya. Nah, kalau keadaan Freeport Indonesia sekarang ini bisa dibilang cukup baik, sangat baik bahkan. Adalah kami sudah sejak tahun 2018, itu kan saat pemerintah mengakuisisi kita 51,2%, kami di saat akhir dari penambangan terbuka. Penambangan terbuka itu atau tambang terbuka Grasberg itu berakhir tahun 2019. Sekarang sudah ada dalam tanah. Sekarang semua. Jadi pada saat itu transisi. Kita harus kurangi produksi separuhnya karena untuk menambang di bawah tanah itu, khususnya di Grasberg Block Cave, bijinya ada di bawah tambang terbuka. Jadi kalau saat kita menambang di bawah ini harus berhenti dulu, Pak. Iya. Harus berhenti dulu. Kalau enggak unsafe ya. Oke. Tidak aman. Jadi itu berhasil kita lakukan transisinya dan sekarang sudah 100% kapasitas tambang bawah tanah. Dan itu ramp up-nya bukan hal yang mudah untuk dilakukan juga. Jadi dari 2019 kita berhasil ramp up dan sekarang sudah bisa dikatakan sudah mencapai tingkat produksi yang hampir 100%. Kira-kira sekitar 220.000 ton biji per hari. Dan ini tentu saja tidak lepas dari sinergi antara Freeport Indonesia dengan pemerintah, dalam hal ini juga dengan MindID. Ya, sebagai wakil pemerintah yang memiliki saham di Freeport Indonesia. Dan tentu saja dengan bahkan sebelum pemerintah mengakuisisi 51%, baru punya 9,36%, itu dari 100 yang didapatkan Freeport itu sebenarnya 60 tuh ke pemerintah. Ke Freeport McMoran cuma 40. Economic interest-nya Pak ya. Bahkan pada saat masih 9,sekian%. Iya. Logikanya bagaimana Pak? Karena kan yang dibayar pajak perseroan dibayar 35%, Pak. Walaupun perusahaan lain 25%, berdasarkan kontrak karya Freeport harus bayar 35%. Itu baru PPh badan saja. Belum kemudian tambah royalti antara 3 sampai 5%. Kemudian tambah pajak-pajak daerah, pungutan-pungutan lainnya, totalnya kira-kira sekitar 60%. Dan ada juga dividen dari 9,36%. Jadi totalnya kira-kira sekitar 60%. Sementara pemegang saham mayoritasnya Freeport McMoran dapatnya kira-kira 40%. Kalau kita buat dalam angka nominal pada hitungan seperti yang barusan Pak Tony sampaikan itu berapa angkanya? Kalau katakanlah pendapatannya Freeport 60 triliun, itu negara akan mendapatkan kira-kira sekitar hampir 40 triliun Pak. Dari sisi pajak, royalti, dividen, dan pungutan-pungutan lain. Pada posisi yang 9 tadi, sorry saya ulangi lagi pertanyaannya. Iya. Bagaimana bisa? Jadi begini Pak, kan penghasilan katakan 60 triliun, potong biaya produksi. Saya bicara dalam dolar biar lebih mudah. Penghasilan 5 miliar dolar. Kemudian dipotong biaya produksi sekitar 3 miliar dolar. Saya 2 miliar dolar. 2 miliar dolar dari 2 miliar dolar itu pertama gini, kemudian 5 miliar dolar ada biaya produksi, ada royalti yang dibayarkan. Ada royalti ya. Ya kan, royalti kan dari penjualan. Royalti dibayarkan pemerintah, kemudian setelah itu ada keuntungan kotor, setelah itu dipotong pajak. Pajaknya 35%. Royalti antara 3 sampai 5% plus pajak 35%, itu aja sudah 40%, Pak. Sudah 40%, kemudian ada pajak daerah, ada pajak lainnya dan lain sebagainya. Kalau kita hitung-hitung itu totalnya 60% ke pemerintah. Artinya Anda ingin mengatakan bahwa gugatan banyak orang, mungkin juga saya, ya, terhadap kami menggunakan kata ketidakadilan di masa itu ya, itu tidak berdasar bahwa sebenarnya bahkan pada posisi hanya 9,sekian%, pemerintah mendapatkan banyak. Banyak, Pak. Ini yang tampaknya perlu mengikutkan logika di dalamnya para pemirsa, sebab saya sendiri bahkan agak kaget mendengarkan ini. Karena ada yang bilang kan, wah royalti emasnya cuma 1%. Memang yang tertulis dalam kontrak royalti atas emasnya saja 1%. Tapi kemudian di tahun 97 sudah ada kesepakatan antara Freeport dengan pemerintah bahwa royalti ditingkatkan, namanya istilahnya double royalti. Yang tadi 1% menjadi 3%.
Jadi mencapai produksi tertentu itu royaltinya meningkat 2 kali lipat, plus 2 kali lipat. Jadi dari 1 menjadi 3%. Begitu juga royalti tembaga. Setelah produksi tentu dia meningkat lagi. Jadi memang rata-rata antara 3-5% royaltinya. Kalau kemudian kita ikuti logika yang barusan Pak Tony sampaikan, maka dengan posisi 51,2% sekarang, dan akan bertambah lagi tahun 2024 ya? 2041 menjadi 61%. Anggaplah sekarang 51,2%. Pemerintah Indonesia mendapatkan berapa? Lebih dari 70%. Dalam angka? Dalam angka kalau kita revenue-nya 10 miliar dolar, itu ya berarti pemerintah akan bisa mendapatkan sekitar 7 miliar dolar. Per tahun ya? Per tahun. Sejak pengambil alihan saham itu Pak Tony, pemerintah Indonesia mendapatkan dividen, kita bicara dividen saja dulu, itu berapa dalam setahun? Itu total kalau dari 2018 sampai sekarang itu sudah hampir 3 miliar dolar. Total ya, dari 2018? Dari 2018. 3 miliar dolar berarti sekitar 50... Hampir 50 triliun. Hampir 50 triliun. Jadi kalau satu tahun... Ya, kalau dengan kurs sekarang sekitar 50 triliun. Iya. Pemerintah Indonesia dapat apa lagi selain dividen? Dividen, royalti, bagi hasil. Ada bagi hasil menurut undang-undang itu 10% dari keuntungan bersih Freeport. Dan dari 10% itu 6% untuk pemerintah daerah, untuk daerah ya. 4% untuk pemerintah pusat. Itu tambahan lagi, makanya dari total yang 60% sekarang meningkat kira-kira sekitar jadi 70%. Pemirsa jangan mengernyitkan dahi, sebab saya pun sebenarnya sedang mencoba untuk memasukkan dalam memori saya angka-angka yang luar biasa ini. Tapi ya itulah, mau tidak mau kita harus membicarakan ini. Oke, Pak Tony, saya lanjut pada bagian ini. Kritik terbesar kepada Anda dan kemudian berimbas kepada pemerintah Jakarta itu adalah soal ketidakadilan dalam proporsi yang harusnya didapatkan oleh pemerintah daerah di Papua, baik di provinsi maupun di kabupaten. Gugatan itu tentu saja diarahkan kepada Anda, pihak Freeport, tapi sebenarnya pemerintah pusat yang mendapatkan batunya juga. Nah, sekarang dengan angka 51 ini tampaknya agak berkurang. Tetapi kita pengen tahu sebenarnya, Freeport itu memberikan seluruh hak-hak dari pemerintah daerah Papua itu berapa, Pak Tony? Orang pengen tahu, katakanlah misalnya ke daerah penghasil Kabupaten Mimika ya, namanya Kabupaten ya? Mimika. Itu berapa, kemudian efek dari tambang itu kepada beberapa kabupaten di situ, dan terkhusus lagi kepada pemerintah provinsi, Pak Tony. Jadi kan ada sistem keuangan pusat daerah ya. Oke. Kalau ditanyakan dari kita tahun lalu tuh bayar pajak dan lain-lain sebagai kepada pemerintah sekitar 60 triliun. 60 triliun kepada pemerintah secara keseluruhan. Itu kira-kira hampir 9 triliun tuh ke daerah. 9 triliun ke daerah. Iya. Daerah mana saja maksudnya? Daerah tuh Kabupaten Mimika paling banyak dapat sebagai kabupaten penghasil, dan Provinsi Papua. Sekarang kan kami di Provinsi Papua Tengah. Sebelumnya kan di Provinsi Papua. Sekarang menjadi Provinsi Papua Tengah ya. Iya. Di situ ada Kabupaten Paniai, Mimika, Puncak Jaya, Intan Jaya. Artinya kalau 8 kabupaten cuman. Artinya kalau bicara tentang risiko dan kewajiban Freeport untuk kabupaten, maka daerah ini menjadi daerah utama ya? Iya, daerah utama. Mereka dapat berapa? Coba kita dijelasin. Total itu 9 triliun. Oke. 9 triliun. Dan yang paling besar Kabupaten Mimika sebagai kabupaten penghasil, kemudian provinsi juga mendapatkan bagiannya, dan kabupaten lainnya juga mendapatkan bagiannya masing-masing. Jadi contoh, bagi hasil yang 6% dari keuntungan bersih itu 2,5% untuk Kabupaten Mimika. 2% untuk Kabupaten Mimika. 2,5% untuk kabupaten lainnya dibagi rata. 1,5% untuk pemerintah provinsi. Itu baru dari yang bagi hasil aja. Dari royalti kan kami bayar ke pemerintah pusat, tapi dari pusat transfer ke daerah. Iya, teorinya 80%. Teorinya begitu. Ditransfer walaupun kadang-kadang agak lama. Jadi kalau dalam angka kira-kira, kita coba kita detailkan Pak. Pemerintah Provinsi Papua berapa dalam angka? Kalau persentasenya dulu, dari 80% itu 32% buat Kabupaten Mimika. 32% untuk Kabupaten Mimika. Kira-kira berapa tuh? 3 triliun?
Itu dari total kue yang sekitar 5 triliun, Oke. 5-6 triliun. Oke. Jadi 32%-nya, dan ini dari 80%-nya. Iya, oke. 80% itu 32% buat Kabupaten Mimika, 16% buat Provinsi Papua, Papua Tengah maksudnya, 32% buat kabupaten lain di satu provinsi itu. Artinya kalau kita buat secara rata-rata, ini kan menyangkut, saya mencoba untuk memahami isu tentang berbagai protes itu kepada Anda, dan juga kemudian berdampak pada pemerintah pusat soal tanggung jawabnya Freeport ini. Saya pengen dalam angka, jadi kalau pemerintah Papua bersama dengan kabupatennya dari Freeport itu mendapatkan berapa dalam Total 9 triliun, Pak. 9 triliun? Iya. Total 9 triliun. Jadi kalau dibagi, katakanlah pembagiannya Kabupaten Mimika mungkin kalau dihitung, kita harus ngitung detail lagi, tapi kira-kira lah sekitar 2/5 dari total 9 triliun itu. 2/5 dari total 9 triliun. Kabupaten lainnya dapat 2/5 juga. Provinsi dapat 1/5. Ini kira-kira 32, 16 kira-kira kalau dibagikan gitu ya. Wow, sebenarnya besar ya Pak ya? Besar. Belum ya, besar. Katakanlah misalnya untuk Mimika. Mimika itu dalam data penduduknya sekitar 300.000 ya? 300.000. APBD-nya tahun ini 7,5 triliun. Wow. Tahun depan APBD-nya rencananya 9 triliun, Pak. Untuk penduduk yang 300.000. Kita bandingkan dengan Jawa Barat, penduduknya 50 juta, APBD-nya mungkin di bawah 30 triliun. Saya tidak senang menarik Anda dalam narasi politik ya. Tapi kalau begitu sebenarnya, kalau pengelolaan daerahnya itu cukup bagus, seharusnya memang tidak perlu ada risiko-risiko tentang kemiskinan segala macam ya? Ya, kalau memang kontribusi kita besar sekali. Dan harapannya adalah itu betul-betul dimanfaatkan secara sebaik-baiknya. Iya, ya itu dia yang saya maksud Pak. Dengan cara tepat. Iya, kenapa sampai kemudian saya bicara soal ini, karena kalau Bapak tidak menjelaskan seperti ini, saya aja akhirnya kan bisa terpengaruh juga bahwa Freeport itu tidak cukup fair dan tidak cukup adil kepada penduduk Papua. Ternyata kan ini perlu dijelasin, Pak. Iya. Jadi kalau dilihat angka dari 9 triliun itu, angka nominalnya adalah Mimika kira-kira sekitar 4,2 triliun. Kabupaten lainnya sekitar 2,9 triliun dan provinsi 2 triliun. Itu kira-kira total kira-kira sekitar 9 triliun. Ini ya, dan ini akan berulang terus. Iya, iya. Artinya ini kan posisi setelah 51% ya? Iya, dan juga ditambahkan juga di samping 51%, ada juga pajak-pajak daerah yang meningkat secara signifikan. Contoh, pajak bumi dan bangunan kita bayar 1 triliun 1 tahun, Pak. PBB. Kepada siapa? Ya kepada pemerintah, dalam ini kan masuknya ke daerah, Pak. Oke. Itu contoh yang sebelum 2018, sebelum IUPK itu PBB-nya nggak segitu nilainya, tapi berlipat ganda sekian kali lipat. Termasuk pajak air permukaan yang ini jatahnya provinsi. Itu kita bayarnya $15 juta per tahun atau sekitar hampir 300 miliar ya, 225. Itu juga kepada daerah juga? Kepada daerah. Itu jatahnya provinsi. Jadi total besar sekali, Pak. Besar sekali ya. Anda ingin mengatakan bahwa dan mencoba meyakinkan kita semua bahwa Freeport melakukan tugasnya sebenarnya. Oh iya, tentu saja. Apa yang dipersyaratkan undang-undang kita penuhi, bahkan lebih dari itu. Belum terhitung yang bagaimana kontribusi kita kepada masyarakat langsung. Yang jumlahnya tahun lalu aja hampir 2 triliun. 122 juta dolar. Itu dalam bentuk program kesehatan, pendidikan, program ekonomi, dan program budaya, olahraga, dan lain sebagainya. Bagaimana dengan isu soal lingkungan? Isu lingkungan itu semua, apa yang disyaratkan oleh perundang-undangan Indonesia, termasuk AMDAL yang kita miliki, semuanya kita lakukan dengan tepat, dan bahkan kita lakukan beyond that. Ada tuduhan, wah ini tailingnya Freeport ini merusak. Ya, tailing itu memang pada dasarnya adalah batuan yang digerus secara halus, diambil mineralnya, sisanya menjadi tailing. Jadi dia aslinya memang batuan, tidak ada unsur chemical di situ. Tidak ada kita campur cyanida, campur merkuri, nggak ada. Jadi proses penambangan Freeport adalah proses yang murni fisika, tidak ada unsur kimia sama sekali. Jadi itu memang jumlahnya besar, ditempatkan di satu wilayah yang luasnya 23.000 hektar, sesuai dengan AMDAL, sesuai dengan izin gubernur, izin bupati, dan juga izin Kementerian Lingkungan Hidup. Nah, disitulah dikelola. Memang ada dampak di situ yang terjadi. Tapi dampak itu kan dimitigasi. Dan tailing itu tidak beracun dan tidak
berbahaya, namun memang volumenya besar sekali sehingga masih dikategorikan sebagai limbah B3. Dalam hal isu lingkungan, Pak Dirut, Pak Tony, ini sudah tahun berapa ya Freeport ada di sana ya? Udah 57 tahun. 57 tahun. Secara lingkungan, bagian apa saja yang menurut Anda dampak yang paling terlihat dari keberadaan Freeport di sana? Kalau boleh saya tanya soal itu. Dampak lingkungan maksudnya? Yes. Dampak lingkungan adalah tailing itu dampak yang paling besar. Ada dua. Pertama, overburden. Overburden adalah batuan penutup yang harus diambil sebelum bijinya bisa diambil. Ini ditempatkan di dataran tinggi. Ada satu lembah yang memang ditempatkan itu sesuai dengan AMDAL. Itu juga dampak lingkungan yang terjadi. Tapi itu sudah selesai. Dalam arti kata kita sudah tidak menambang lagi tambang terbuka sehingga nggak ada overburden lagi. Batuan penutupnya udah nggak ada. Tinggal yang ada kita maintain itu supaya dengan slope, dengan sistem pengairan yang tepat sehingga dia tidak kemudian terjadi erosi, terjadi sedimentasi yang akan membahayakan lingkungan. Dan ini kita menghabiskan uang hampir $1 miliar Pak untuk maintain itu. Atau sekitar 15 triliun. Oh, saya bukan geolog, tetapi saya ingin mengikuti logika publik soal bekas tambang. Saya pernah datang ke sana ya, terbang ke atasnya, apa namanya itu? Grasberg. Grasberg itu bersama, saya masih ingat pilotnya itu Pak Joko itu. Pak Joko, almarhum. Almarhum udah meninggal, iya. Kami terbang ke sana, saya sampai terbang di atasnya. Logika publik mengatakan bahwa ini pun juga harus ada pertanggungjawaban. Saya tidak mengerti, pertanyaan ini layak nggak saya ajukan, tetapi dengan logika seperti itu, siapa yang harus memitigasi atau bagaimana pengelolaan bekas lubang tambang yang luar biasa itu, Pak? Jadi begini, Pak. Kita dari mulai kita menambang, kita sudah diwajibkan, ini semua perusahaan tambang sebenarnya harus seperti ini, yaitu memiliki dokumen penutupan tambang. Kami sudah siap, sudah lama siap, ini kita sudah submit kepada pemerintah. Itu isinya adalah mengenai rencana penutupan tambang. Setelah kita selesai menambang, ini akan diapakan. Ada beberapa alternatif khusus yang tambang terbuka itu. Karena ini kan belum selesai menambang kita, Pak. Di situ? Kan kita masih menambang di bawahnya sekarang. Jadi masih akan terjadi perubahan bentang alam lagi. Nah, nanti pada saatnya nanti, kalau seandainya kita berakhir di tahun 2041, itu mulai dari beberapa tahun sebelumnya kita harus persiapkan untuk penutupan tambang. Ini akan diapakan. Tentu saja berdiskusi juga dengan pemerintah daerah, bukan hanya yang sekarang, tapi yang nanti. Apakah ini mau jadikan tempat wisata? Apakah ini mau jadikan sekolah tambang? Apakah ini mau dijadikan danau, sumber air? Apakah ini mau dijadikan... Nah, itu living document ya. Jadi memang, tapi semuanya kita siapkan dari sekarang. Bahkan biaya untuk penutupan tambang itu sudah kita sisihkan, Pak, dari sekarang. Totalnya kira-kira sekitar 7-8 triliun loh. Biaya penutupan tambang. Yang terbuka itu? Ya, termasuk yang lain-lainnya. Itu emang berapa sih? Sudah kita sisihkan. Emang berapa yang terbuka? Saya cuma melihat satu soalnya. Enggak, maksudnya termasuk fasilitas lainnya. Termasuk fasilitas lainnya. Kan kita nggak mungkin biarkan ada bangunan-bangunan begitu aja. Bangunannya kan harus dismantle semuanya. Dia akan kembali lagi ke alam. Kecuali pemerintah misalnya berharap, oh ini jadi sekolah tambang bagus nih. Kan ya kita bisa kita buatkan fasilitas sekolah tambang. Sekarang juga kita sedang buatkan tapi di dataran rendah di dekat Tibika itu museum tambang. Saya masuk ke situ juga pada hari itu. Jadi itu kan untuk yang dalam. Nah, sekarang yang tambang dalam tanah. Ya mungkin karena saya bukan orang tambang ya. Saya sangat-sangat kagum bisa ada kehidupan di dalam gua gitu ya. 800 km itu, Pak, kalau disambung-sambung. Secara lingkungan pun apa argumentasi Pak Tony menyangkut itu? Jadi memang ini merupakan satu kesatuan karena kita ada di dalam satu kompleks kan, kompleks Grasberg. Itu merupakan satu kesatuan, termasuk juga yang terowongan-terowongan di bawah tanah. Karena ini kan bijinya akan habis dan dia akan terjadi runtuhan atau subsiden, istilahnya subsiden. Dan subsidennya kita atur, Pak. Bagaimana subsiden nggak dibiarkan begitu aja. Terjadi subsiden supaya yang paling penting adalah supaya dia aman. Dan tambang itu dirancang sedemikian rupa supaya subsiden yang terjadi juga aman. Dan itu semuanya nanti sudah kita identifikasi, sudah kita modeling bagaimana kira-kira akhir tambang ini akan seperti apa. Tentu ada adjustment dalam pelaksanaannya, tapi pada dasarnya modeling utamanya sudah kita desain.
bahwa nanti tambangnya akan wilayah itu konturnya akan menjadi seperti ini. Terjadi perubahan kontur pasti. Pasti. Pasti terjadi perubahan kontur. Cuman yang diharapkan adalah karena subsidinya diatur, alur airnya pun juga bisa diatur, sehingga tidak kemudian terjadi erosi atau sedimentasi yang besar-besaran yang masuk ke sungai dan lain sebagainya. Total sekarang berapa luas yang telah tergarap oleh Freeport sejak kehadirnya 57 tahun lalu, Pak? Jadi berbeda dengan tambang-tambang lain yang sifatnya lateritik, kita tambangnya bijinya ke bawah, Pak. Biji ke bawah. Jadi kalau ditanya berapa bukaan yang terjadi sekarang ini, itu kalau tambang terbuka itu kira-kira lebarnya atau diameternya 4 km. Dan total area di situ barangkali kalau luas wilayah tambang keseluruhannya, maksudnya luas wilayah berdasarkan IUPK atau kontrak karya dulu, itu hanya 10.000 hektar. Yang terbuka sekarang, yang telah digarap? Yang dari tahun 67 itu ya 10.000 hektar itu. Nggak habis-habis ya? Enggak, karena dia ke bawah. Dia tidak menyamping ke kiri kanan. Kalau tambang nikel, tambang batu bara kan banyak yang ke samping lateritik. Iya, lateritik. Ini enggak, dia hanya ke bawah aja. Jadi bukaannya sendiri adalah sebenarnya tidak terlalu luas. Jauh lebih kecil dari 10.000 hektar. Mungkin sekitar 3.000-4.000 hektar total luasannya ya. Tapi dia ke bawah sehingga terjadi perubahan tanah permukaan atau konturnya. Ada banyak pertanyaan yang sebenarnya sudah menjadi gugatan kepada Freeport ya, kepada perusahaan yang Pak Tony pimpin itu adalah sebenarnya Freeport itu menyembunyikan produksinya. Bukan cuman tembaga saja. Emas perak. Bahkan lebih dari emas, ada uranium lah. Nggak ada lah. Tentu saja saya tidak paham dan saya bertanya ke Pak Tony, kebenaran soal itu? Nggak benar, Pak. Nggak benar? Sama sekali nggak benar. Tak ada uranium di situ? Pak, kalau kita nambang ada uranium di situ, itu radioaktif. Mati semua kita. Saya udah nggak di sini sekarang. Dan dengan cara yang penambangan, yang pertama adalah negara dilarang untuk menambang radioaktif. Hanya negara yang boleh. Radioaktif nggak ada yang boleh nambang. Di Indonesia ya, nggak tahu di negara lain. Yang kedua adalah cara penambangannya berbeda. Yang ketiga adalah memang berdasarkan kandungan nggak ada uranium di situ. Nggak ada uranium ya. Kalau mungkin ada yang pernah melihat, laporan essay, apa yang kita ambil itu ada mineral ini, kemudian di bawah ada uranium yang 0,00000 sekian. Ya di rambut kita juga ada uranium gitu kan, Pak. Di bawah Monas juga ada uranium, tapi dengan kadar yang... Jadi itu hoax, totally hoax. Itu dia. Menyangkut dengan ini ada pula gugatan yang terutama dari beberapa LSM ya. Saya sudah lama mendengarkannya, tapi saya sedang berada di depan dirutnya. Saya mau tanyakan, terutama pada saat masih dikendalikan oleh Freeport McMoran bersama tentu saja dengan Rio Tinto ya. Di masa itu pemerintah Indonesia masih 9% bahwa tidak cukup keterbukaan manajemen Freeport menyangkut dengan produksinya di sana, berapa jumlah emasnya segala macam, hingga kemudian mereka beranggapan, para pengkritik beranggapan bahwa sebenarnya pemerintah Indonesia yang kemudian efeknya juga dinikmati oleh masyarakat Papua harusnya lebih besar dari yang Pak Tony sampaikan tadi. Benar nggak itu? Nggak benar loh, Pak. Jadi gini, ini kan pertama adalah Freeport McMoran itu adalah perusahaan yang terdaftar di New York Stock Exchange. Kalau katakanlah institusi di Indonesia ini kurang ngawasin, itu yang di sana ngawasinnya detail sekali kan. Gitu. Maksudnya SEC itu kan mengawasinya secara detail. Semua laporan itu kan atau betul-betul dia bertanggung jawab kan. Jadi nggak mungkin ada dua laporan yang berbeda. Masa laporan yang ke pemerintah A, kemudian yang ke SEC B kan nggak bisa juga. Jadi apa yang kita produksi di sana itu pertama tadi kan menambangnya nambang biji, kemudian dilakukan proses pengolahan sehingga biji itu digerus secara halus, dia mineral berharganya dicampur dengan biji itu dicampur dengan reagen, terjadi proses flotasi atau pengapungan, mineral berharganya semuanya ada di atas, yang tidak berharga ini akan jadi tailing. Nah ini kemudian disalurkan melalui satu saluran pipa 6 inch, ya ini konsentrat tembaga nih. Dia sepanjang kira-kira 100 km itu ke pelabuhan. Di situ dikeringkan dalam satu dewatering plant, dikeringkan sehingga dia
hasilnya menjadi konsentrat yang kering, kadar airnya tinggal sekitar 9 sampai 11%. Dan itu yang siap. Nah, di situ ada independent surveyor, yaitu Sukovindo, yang memeriksa ini kandungannya apa saja. Dan ada bea cukai juga di situ yang memeriksa, baik dari tonase dan juga kualitas. Dan itu sebelum pengapalan itu semuanya diperiksa. Di satu sisi, kami katakanlah menjual, oh ini konsentrat tembaga, tembaganya 25%, emasnya 25 gram per ton. Kita jual ke pembeli. Pembeli bilang, kita bilang ini kandungannya. Pembeli bilang, saya nggak percaya dong. Bener nggak itu? Dia juga ngecek. Jadi ada pembeli yang mengecek kadarnya kita. Ada surveyor independen dalam hal ini Sukovindo yang mengecek juga itu. Ada bea cukai. Dan semuanya PEB-nya juga, pemberitahuan ekspor barang juga kan, itu semuanya kita lengkapi dengan dokumen. Dan ini semuanya kita laporkan. Di mana ada kemungkinan kita bisa menipu. Katakanlah misalnya, oh ternyata yang kita jual tuh 100 ngakunya cuma 50 misalnya, atau cuma 90. Bahkan selisih sedikit pun juga kan pembelinya nggak mau Pak beli. Ini nggak ada yang dibawa ke Amerika loh barang ini. Ini kemana semua Pak? Ke Cina, ke Jepang, ke Korea, Filipina, nggak ada yang ke Amerika. Terlalu jauh Pak Amerika. Dan Amerika punya banyak tembaga. Jadi nggak ada. Kalau oh itu dibawa ke Amerika semuanya, nggak benar. Nggak pernah ada kita jual ke Amerika atau kita kirim ke Amerika. Jadi semua pembeli juga kan nggak mau. Kalau kita bilang oh ini kita bilangnya 100, padahal kenyataannya 50. Mana mau dia bayar 50? Dan semuanya kita bayar royaltinya. Royalti atas tembaga, royalti atas emas, royalti atas perak, itu semuanya dibayar. Begitu kita kapalkan itu dibayar, Pak. Itu jadi produksi itu adalah tembaga, emas, perak. Apalagi? Tembaga, emas, perak saja. Oh cuma 3 ya? Cuma 3. Ya mungkin pikiran itu muncul, saya berandai-andai ya, bahwa karena pada masa itu kendali pemerintah itu kan masih kecil ya. Tapi bahkan pada saat itu pun lembaga-lembaga negara sudah ada di sana, Pak? Ada. Oke. Ada. Dan itu semua kan secara rutin dilaporkan. Setiap bulan ada pelaporan ke SDM. Dan SDM secara berkala juga datang ke tempat kita untuk memeriksa semuanya, inspeksi dan lain sebagainya. Jadi sebenarnya pengawasannya juga ketat. Jadi tidak ada ruang untuk bermain-main seperti itu. Saya masuk ke bagian di mana karakternya Akbar Faisal Unsensor, Pak. Yaitu biasanya berkaitan dengan politik ya. Bahwa kemudian ini adalah perusahaan profesional, di mana kemudian bahkan sahamnya terdaftar di New York Stock Exchange itu, tetapi dalam banyak versi kita di Indonesia, tampaknya Freeport itu konon kabarnya, bahkan sejak dulu, bahkan pada saat mulai masuk ke Indonesia itu tak bisa melepaskan diri dari tentakel politik. Pertanyaan pada bagian ini adalah, ada banyak orang, para penggede di negeri ini yang kabarnya itu punya bisnis besar di sana. Dalam berbagai bagian. Apakah pemasok ini, apakah pemasok itu. Apa yang Pak Tony bisa sampaikan ke kita? Setahu saya nggak ada ya. Oke. Kalau ada mungkin yang masuknya belakangan gitu loh. Misalnya mungkin yang ditanyakan orang adalah catering kita. Apa sih namanya itu? Pangansari. Pangansari. Jadi catering kita itu udah puluhan tahun sama-sama kita, Pak. Cuman pemiliknya aja berganti. Oke. Dulu pemiliknya Bob Hasan, kemudian masuk ke BPPN, dilelang oleh BPPN, pemenangnya adalah Diono Nuryadin. Nggak berapa lama Diono Nuryadin menjualnya kepada Surya Paloh. Tapi perusahaannya itu aja kan gitu, pemiliknya berganti. Jadi bukan karena oh ini ada pengede kemudian kita berikan bisnis itu kepada dia, nggak begitu juga. Saya dengar bukan cuma itu Pak Tony. Makanya saya bertanya Pak ya. Saya rasa publik berhak untuk mendapatkan informasi bahwa seperti tadi yang saya sampaikan, belum lagi misalnya soal pengangkutan apa segala macam. Seperti apa sih Pak sebenarnya itu? Jadi kita kan punya banyak kontraktor di sana. Kita sebutkan. Jadi gini, Freeport dalam perjalanannya berusaha untuk fokus pada area produksi, eksplorasi, produksi, penambangan dan lain sebagainya. Jadi yang support ini biasanya kita minta pihak ketiga untuk melakukan buat kita.
apakah itu kemudian kontraktor untuk mengelola tailing dan lain sebagainya. Jadi memang banyak kontraktor yang karyawannya sebenarnya tinggal di tempat kita. Seperti contoh lah, cateringnya itu ada 1.500 mungkin karyawannya. Tinggal sama-sama kita, udah kayak keluarganya kita sendiri. Jadi kalau kita kasih bonus ekstra itu mereka semuanya akan dapat bonus juga. Sebenarnya kan gini, Pak Tony, saya tidak sedang membenarkan apa kata orang menyangkut itu, tetapi kan dalam karakter masyarakat kita hari ini, apalagi dengan tentakel politik yang demikian dominan pada banyak sektor, itu wajar juga sih pikiran itu. Sebab ini kan soal akses kekuasaan. Kami kan gini, kami punya standar yang tinggi sekali, termasuk berlaku juga untuk saya, yang namanya Principle of Business Conduct. Di mana kalau kita engage sama satu perusahaan, dan kemudian perusahaan itu terafiliasi dengan pejabat pemerintah atau politik dan lain sebagainya, itu langsung ada red flag istilahnya. Langsung kena kartu merah itu? Iya, istilahnya udah langsung bendera merah, udah langsung hati-hati, dan proses due diligence kita itu ketat sekali Pak dalam soal itu. Jadi semua perusahaan yang menjadi kontraktor supplier kita itu memang clean and clear dari sistem seperti itu gitu. Gini, tentu saja saya paham. Pernah ada seperti yang saya sampaikan tadi pada pembukaan, pernah ada sebuah kasus di mana saya sebagai anggota DPR terlibat. Terlibat itu maksudnya itu kami membuat persidangan versi DPR bernama Mahkamah Kehormatan Dewan. Pak Tony belum ada waktu itu, masih ada di RAPP ya, di Andalan Pulp Paper. Tetapi waktu itu adalah manajemen Freeport Indonesia itu betul-betul kesulitan dan sampai membuka kasus ini ke publik, bukan karakternya Freeport seperti ini kan. Itu kepada publik dan kemudian menjadi persidangan di DPR, dan saya sebagai hakimnya Pak, di mana manajemen itu ditekan oleh teman-teman saya di beberapa orang di DPR dengan melibatkan kekuasaan untuk mendapatkan konsesi di sana. Kata yang tepatnya ingin terlibat lah. Dan dalam hal ini adalah pembangunan pembangkit listrik 1000 megawatt Uromuka di Papua. Uromuka. Itu melibatkan politik. Nah, kenapa sampai saya bertanya seperti ini? Seperti apa Anda menghadapi ini? Dan saya tentu saja berharap ada keberuntungan Pak Tony bicara sesuatu di sini. Jadi gini Pak, Bung Akbar, adalah bahwa kalau yang berkeinginan yang minta banyak. Banyak ya? Iya. Tapi kan itu tadi, saya akan kembali lagi kepada aturan dasar saya, atau aturan dasar di Freeport. Oke. Contoh lah, misalnya saya pergi makan sama pejabat. Saya pulang balik ke kantor, saya reimburse, saya punya pengeluaran, itu saya harus mengisi formulir tertentu. Sampai begitu? Betul. Formulir itu saya harus, ini apa tujuannya, tujuan makannya apa, ada didiskusikan, itu harus saya isi Pak. Kalau enggak uang saya nggak diganti. Itu SOP? SOP. Oke. Semuanya seperti itu. Termasuk saya juga harus ngisi juga. Bahkan seorang presiden pun? Iya. Oh. Dan itu akan harus di routing ke beberapa orang internal, diverifikasi oleh compliance officer kita. Baik di Indonesia maupun kalau itu ke US. Karena Department of Justice dari Amerika juga memantau ini semuanya. Yang mereka akan menerapkan yang namanya Foreign Corrupt Practices Act. Jadi perusahaan Amerika, walaupun kejadiannya di Indonesia, kalau dia memberikan fasilitasi berlebihan, istilahnya, yang tidak sepantasnya dan lain sebagainya, adalah aturan-aturannya gitu, dia akan kena di Amerika. Jadi semuanya itu melalui proses. Apalagi ada bisnis yang jumlahnya kan besar. Saya makan paling berapa juta sih. Ya kan kalau makan berempat mungkin 3 juta, 5 juta gitu. Saya harus isi 5 juta rupiah gitu. Apalagi yang puluhan juta dolar bisnis gitu ya. Atau itu semuanya betul-betul ya know your customer lah. Prinsip KYC ya. Know your customer. Freeport selalu menerapkan itu. Freeport Indonesia juga selalu menerapkan itu. Kita mau engage sama satu perusahaan, kita harus tahu dia siapa. Reputasinya seperti apa. Siapa pemegang saham. Siapa ultimate shareholdersnya dia. Kita punya sistem untuk mencari tahu itu.
oh ada ini siapa perusahaan PT sebagai pemegang saham itu siapa yang punya di atasnya atau di belakangnya itu siapa, kita akan gali terus. Jadi ya sekali lagi, yang ingin banyak, yang minta juga banyak, tapi kan tetap aja proses seleksi sesuai prosedur itu tetap dijalankan. Kalau jawaban seperti ini saya bisa pahami dan pernah saya lihat waktu itu Pak Tony gantikan ya, Pak Maruf Samsudin, presidennya waktu itu pada kasus itu. Kalau jawaban ini pada masa itu, ketika pemerintah Indonesia masih 9, sekian %, ya bisalah saya terima Pak. Mungkin bisa dipahami orang. Tapi hari ini, pemerintah Indonesia itu mayoritas loh. Iya. Dan meskipun Pak Tony mewakili perusahaan Amerika, tapi kan Pak Tony lihatlah setiap hari perilaku sosial kita di hadapan kekuatan politik seperti apa kan. Ini Indonesia loh. Iya, memang itu terjadi. Tapi pemerintah pun memahami bahwa Freeport Indonesia ini tidak tetap melakukan protap atau sistem prosedur yang sebenarnya juga mereka juga kagum ya. Maksudnya lihat kita bisa menerapkan seperti itu. Ini hal yang baik dilakukan sebenarnya. Jadi itu menolong kami juga. Menolong kami dalam arti kata kita akan tetap melakukan ini, dan pemerintah dalam hal ini Mind ID juga mengapresiasi, bukan hanya meng-acknowledge, tapi mengapresiasi kita punya sistem prosedur seperti itu. Saya masih mencoba mendebat bagian itu Pak. Sekarang dengan 51%, 51,2% saham pemerintah di Freeport, sekarang Freeport berada di bawah Mind ID. Iya, secara shareholding. Secara shareholding. Tetapi secara manajemen, apakah... Jadi gini, dalam perjanjian antara pemegang saham di tahun 2018 memang disepakati bahwa kendali operasional masih di Freeport. Oh, oke. Masih di Freeport? Iya. Artinya... Jadi semua sistem prosedur kita tetap kita berlakukan terus, termasuk supply chain kita. Termasuk penunjukan orang-orangnya? Termasuk penunjukan orang-orang. Tapi ada di dalam PT FI kan ada direksi yang disepakati bersama antara Mind ID dengan Freeport. Dan komisarisnya juga. Pak Tony masih dari Freeport McMoran ya? Diusulkan oleh Freeport McMoran, tapi kan disepakati bersama. Iya, maksud saya waktu itu kan belum ada. Pak Tony sudah masuk di situ sebelum ada perjanjian itu kan? Iya. Itu dia, artinya masih di sana gitu ya. Saya kan bertanya pada bagian terakhir, bagian itu. Tapi saya tetap saja masih mengejar Pak. Mungkin karena saya tidak percaya bagaimana pengelolaan banyak BUMN di Indonesia ya. Bagaimana kemudian berantakannya, ya saya terbuka saja. Sebab saya pernah di DPR, saya melihat itu. Kecuali pada beberapa perusahaan yang lain, itu luar biasa berantakannya gitu. Bagaimana kita bisa percaya Pak Tony dan memahami bahwa seluruh kesepakatan itu nantinya tidak akan merusak manajemen Freeport yang tampaknya kok terukur seperti penjelasan Pak Tony kepada saya. Ini kan kita dengan struktur yang seperti ini ya. Ada Mind ID, sinergi, kendali operasional tetap di Freeport. Udah 6 tahun ini kita lewati. Sudah 6 tahun dan baik-baik saja gitu ya. Maksudnya produksi bisa tercapai, kemudian cost kita bisa manage, biaya juga nggak berlebihan, atau dengan sangat wajar lah biaya yang dikeluarkan dan lain sebagainya, dan supply chain kita juga jalan dengan bagus. Jadi terbukti udah 6 tahun jalan seperti itu. Ada pertumbuhan nggak? Pertumbuhan gini, kalau di pertambangan gitu kan kita nggak seperti manufacturing. Tahun depan produksi tambah sekian persen, tahun depannya lagi tambah lagi sekian persen, ekspansi. Kalau kita kan enggak, kita membuat bisnis plan sampai 2041. Kadang-kadang dia naik, kadang-kadang dia turun. Kenapa dia naik atau turun? Adalah faktor kadar dari segi produksinya. Jadi walaupun jumlah biji yang ditambang sama, 220.000 ton biji per hari, tapi kalau kadarnya bentuk kadar yang lebih tinggi, dia akan tinggi hasil metalnya yang diproduksi kan. Terlebih lagi faktor harga. Orang banyak yang tanya, loh kok sekarang pendapatannya jauh lebih banyak daripada sebelum diakuisisi? Ya karena harganya jauh lebih tinggi. Kalau tahun 2002 kok kalian hasilnya cuma sekian? Ya memang karena harganya tahun 2002 itu masih 60 sen. Harga tembaga tahun 2002 ya, harga tembaga itu 60-70 sen. Sekarang $4,5. Wow. Jadi itu membuat memang revenue kita meningkat. Di samping juga tentu produksi metal tapi produksi metal akan naik turun, Pak. Tapi produksi bijinya ya memang
tetap bisa kita rencanakan, tapi walaupun ada beberapa kendala-kendala teknis ya, biasanya kalau berkurang ada kendala teknis, katakanlah misalnya conveyor beltnya tiba-tiba problem, atau ada jenis biji yang basah gitu ya, sehingga di beberapa tempat tertentu perlu dihentikan dulu supaya lumpurnya dibersihkan dulu dan lain sebagainya. Menjadi bagian dari pertanyaan ini adalah pembangunan smelter di Gresik. Yang konon kabarnya itu yang terbesar bahkan di single line smelter tembaga di terbesar dunia malah ya, di dunia. Oke. Perdebatan di ruang publik pada waktu itu adalah ini keinginan Freeport atau keinginan Presiden Jokowi? Keinginan pemerintah, Pak. Pemerintah waktu itu. Ya. Pada saat itu belum jadi pemegang saham utama ya, Pak ya? Jadi itu bagian dari negosiasi di tahun 2018 ya, dari 2017 ke 2018, yaitu negosiasi untuk konversi kontrak karya Freeport menjadi IUPK. Termasuk juga di dalamnya perpanjangan operasional Freeport sampai dengan 2041. Kemudian divestasi saham 51%. Nah, sebagai bagian dari itu disepakati akhirnya divestasi 51%. Freeport boleh perpanjang sampai 2041. Tapi you baru di sini. Dengan diberikan stability, legal stability and financial stability sampai 2041. Tapi di satu sisi lu harus divestasi 51% dan bangun satu smelter lagi. Itu kita bisa pahami. Tetapi secara bisnis, saya sedang mencoba mengarahkan pikiran penonton saya bahwa itu menguntungkan bagi Freeport atau tidak. Pertanyaannya kenapa harus di Gresik? Misalnya ada beberapa daerah lain yang dekat dari Freeport pada masa itu, Pak tadi. Saya satu-satu dulu. Pertama, kenapa Gresik? Kita melihat pada saat itu, kita sudah melihat potensi di Papua seperti apa. Di Gresik sebenarnya ada di 2 tempat. Itu 3 tempat itu kita lakukan assessment. Assessment dengan weighted average, kita melihat semua aspek karena proyek smelter tembaga ini bukan proyek yang punya IRR atau return yang tinggi, enggak. Jadi memang semua aspek harus betul-betul dilihat supaya proyek ini menjadi quote unquote feasible. Setelah ada faktor keberadaan lahan, maksudnya lahan yang siap gitu kan. Ada faktor ketersediaan tenaga kerja konstruksi terutama. Karena tenaga kerja konstruksi yang kita butuhkan tuh kumulatifnya 40.000 orang. Dan tersedia di Jawa. Ada faktor kedekatan dengan industri yang lain. Kenapa? Karena ada byproduct dari smelter itu yang akan dikonsumsi oleh perusahaan lain, perusahaan pupuk lah misalnya, asam sulfatnya. Kemudian juga ada faktor keberadaan laut yang cukup dalam sehingga kapal bisa langsung sandar tanpa harus ada transportasi tambahan lagi. Jadi ada banyak faktor soal itu. Dan setelah menghitung semuanya dengan weighted average, itu akhirnya diputuskan antara di Petrokimia Gresik atau di JP di Gresik. Setelah lanjutannya lagi akhirnya dipilih di JP yang sekarang jadi kawasan ekonomi khusus Gresik. Orang di kampung di samping saya, tentu sebagai KEK itu kan ada beberapa fasilitas lain. Betul. Orang di kampung saya protes di Makassar. Ini kenapa harus di sana? Ini tentu saja dalam kacamata politik kewilayahan. Kenapa Sulawesi Selatan dilangkahi kira-kira gitu? Orang juga di Maluku juga mengatakan hal yang sama. Kenapa dilewatin? Makanya waktu itu orang berpikir ini pasti keputusan politik dan menurut mereka kenapa harus Jawa lagi? Kita tinggalkan itu, Pak. Pertanyaan terakhir dari saya, Pak. Anda ini kan menjadi direktur utama, presiden direktur terlama kayaknya ya? Ada sih yang lebih lama dari saya, Pak. Siapa? Namanya Adrianto Mahribi. Pak Mahribi? Iya. Berapa tahun Pak Mahribi? 11 tahun. 11 tahun? Iya. Ya. Tapi kan waktu itu Pak Adrianto itu kan politik, stabil ya. Sekarang kan kemana-mana. Pak Tony, saya tahu Anda punya banyak teman. Semua orang di Republik ini teman Anda. Mulai dari yang namanya politisi sampai pemusik. Ya kan? Bagaimana Anda bisa bertahan dari semua itu seperti apa ya? Saya mengerjakan segala sesuatunya tuh selalu dengan berusaha untuk
untuk kepentingan pekerjaan itu selesai, itu aja. Jadi kalau saya istilahkan itu dalam bekerja ada faktor harus disiplin, harus fokus, harus jujur, dan yang keempat adalah tulus. Tulus itu adalah tanpa pamrih ya. Jadi tulus itu adalah untuk kepentingan pekerjaan itu selesai. Kalau pekerjaan selesai beres, enak tidur di rumah, itu aja. Tapi bagi banyak politisi itu urusan Anda, Pak. Urusan kami itu pokoknya penuhi keinginan kami. Itu gimana Anda bisa keluar dari jebakan Batman seperti itu? Ya gimana ya, saya dari dulu saya berusaha untuk ya kita berteman sama semuanya lah. Tidak ada yang kita musuhi. Yeah. Ibaratnya kita toleransi juga harus tinggi, karena perkawanan itu luar biasa, itu investasi yang luar biasa lah. Apakah itu sama orang kecil maupun orang besar, ya kita berkawan aja semuanya. Dengan berkawan itu komunikasinya kan beda ya, kalau antara kawan atau antara beda banget, beda banget. Apalagi kalau diselesaikan di atas meja musik ya. Di atas piano. Itu saya membayangkan tadi, Pak Tony orangnya luas, pemirsa. Tamu hebat saya ini tahun 80-an ini penyanyi, bisa. Oh, salah, Pak. Beda apa namanya? Sampai sekarang masih penyanyi. Pak Tony adalah ketua asosiasi apa namanya? Persatuan Artis, Penyanyi, dan Pemusik Pencipta Lagu Republik Indonesia. Bayangin aja, mengendalikan perusahaan triliunan dolar, tapi masih bermain musik. Kalau di depan piano, mematikan. Nah itu tadi yang saya bayangkan. Sekarang pemerintah Indonesia mengendalikan masa mayoritas. Hari ini lebih dari 1% dari total mayoritas itu. Tapi Anda bisa berteman dengan semua orang. Saya saksinya. Itu bukan sesuatu yang mudah loh, Pak. Apalagi kalau dipanggil ke kantornya Menteri BUMN itu kan lain ceritanya itu kalau gitu. Ya ibaratnya ya gitu aja Pak, apa adanya aja lah. Saya nggak berusaha untuk menambahkan sesuatu, membesar-besarkan sesuatu, atau mengecilkan sesuatu. Tapi memang perlu berpikir strategis gitu aja. Jadi ya kembali lagi pada untuk supaya pekerjaan itu selesai. Nggak punya kepentingan apa-apa, nggak punya bisnis apa-apa. Saya nggak punya bisnis apa-apa Pak. Bisnis sampingan apa nggak ada. Nggak punya tambang juga, nggak punya. Ya udah, pokoknya kerja aja gitu. Memang banyak waktu yang dihabiskan ya untuk networking sini, networking sana, engagement sini. Banyak sekali waktu yang dihabiskan. Tapi Anda yakin? Kalau istri saya bilang, saya udah kayak pilot katanya. Baru pulang satu malam, besok pergi lagi. Iya, itu saya lagi di bandara di Tokyo, di Jepang, lihat Pak Tony lewat ke sana gitu loh. Dari mana lagi nih? Intinya saya ingin menutup acara ini dengan... Satu lagi sebelum ditutup barangkali. Yes. Apa yang diperpanjang sekarang sih? Yang mana nih? UPK Freeport Indonesia. Oh ya, itu. Tapi kan sudah dijawab tadi, belum ya? Belum. Oh, oke. Oke. Jadi saya gini, kalau kita berakhir 2041, izin kita sekarang memang berakhir 2041. So, ya udah. Pada saat itu pemerintah Indonesia sudah punya 61,2%. Enggak, kalau belum, ini kan belum 61. Kalau kita menambang seperti sekarang ini, ya kita selesai 2041. Oke. Ya kan, selesai, udah selesai. Kalau kita selesai 2041, berarti penerimaan negara yang 4 miliar dolar per tahun itu akan selesai juga kan? Tidak harus seperti itu kan? Karena sekarang ya nanti di 2041 kan iya, selesai. Maksud saya kan bisa diteruskan tapi tanpa siapa yang mau teruskan Pak? Tanpa Freeport McMoran mungkin? Saya nggak yakin. Nggak yakin ya? Kan itu cadangannya sudah hampir habis. Dia kan kita akan bawa. Ini bukan seperti Blok Rokan atau Blok Mahakam yang asetnya adalah milik pemerintah kan? Gitu. Ini adalah asetnya kan milik perusahaan. Iya. Jadi akan dibawa semuanya Pak. Kita punya kewajiban menutup tambang kan gitu ya? Iya. Tadi saya bilang kan kita punya kewajiban menutup tambang. Emang berapa? Seberapa besar dan seberapa menentukan seluruh fasilitas tambang Anda yang harus Anda bawa ketika... Semuanya Pak. Semuanya? Semuanya. Dan itu nilainya berapa? Kalau nilainya ya mungkin di atas 6 miliar dolar lah kira-kira. Jadi kalau ada yang mau teruskan, ya pertama sulit. Karena kan kita harus, ini kan mau selesai kan kita harus turun Pak. Iya. Sampai dia selesai, crack. Oke. Dan tadi ada terjadi subsiden di sana dan sini dan lain sebagainya.
Kalau kemudian ada yang mau meneruskan lagi, ya lumayan banyak lah biaya yang harus dikeluarkan oleh orang yang mau kemudian menambang lagi di situ. Kita gunakan logika yang sederhana. Orang lain yang datang dengan kemampuan teknologi yang sama dengan Freeport McMoran. Dia perlu waktu kira-kira 10 tahun lah untuk membangun semuanya. Untuk memastikan cadangannya lagi dan lain sebagainya, lakukan eksplorasi lagi, pengembangannya kira-kira 10 tahun. Dan yang pasti kita akan selama katakanlah ada yang bisa melakukannya, kita akan kehilangan pemasukan. Kehilangan 10 tahun itu. Setiap tahun berapa tadi? 4 miliar dolar, 60 triliun lah kira-kira, mungkin lebih. Nah, jadi itu pertama. Kemudian yang kedua, 30.000 karyawan yang bekerja di tempat kita kan juga berhenti. Kemudian program community development kita yang jumlahnya hampir 2 triliun per tahun untuk masyarakat sekitar situ juga berhenti. Dan Freeport berkontribusi kira-kira sekitar 75% untuk PDRB Kabupaten Mimika. Jadi kalau Freeport kemudian berhenti di situ, ya bisa dibayangkan Kabupaten Mimika akan menjadi seperti apa. Dan untuk Provinsi Papua Tengah lah sekarang ini, ya mungkin kalau untuk Papua Tengah sekarang kita kira-kira sekitar 50% dari PDRB Provinsi Papua Tengah. Dari Freeport ya? Dari Freeport. Jadi tidak ada yang untung kalau kita berhenti 2041. Kalau itu kenapa harus diberikan sekarang? Karena saya akan memerlukan waktu, kami akan memerlukan waktu antara 15 tahun untuk bisa menemukan atau mulai menambang di tempat yang di bawahnya lagi. Kita akan lakukan dulu eksplorasi lanjutan, eksplorasi detail. Itu makan waktu kira-kira 2-3 tahun. Dan biayanya kira-kira sekitar mungkin 1 miliar dolar per tahun, 15 triliun. Kemudian kita lakukan feasibility study. Feasibility study itu bisa 2-3 tahun lagi. Kemudian kita melakukan development of the mine, detail engineering dan lain sebagainya. Baru kemudian mulai lakukan development of the mine. Artinya kalau Anda ingin mengatakan kalau hari-hari ini tidak diberikan izin itu atau barangkali diputuskan penundaan untuk pemberian izin, meskipun dikasih izinnya nanti, tapi waktunya akan memukul. Waktunya akan ya. Sebuah pertanyaan yang menurut saya perlu kita pikirkan bersama ya. Selain kita berdiskusi terus-menerus menyangkut dengan... Dan ini kan sudah kesepahaman dengan pemerintah sudah terjadi dari tahun yang lalu. Apa kendalanya kemudian itu belum disepakati? Yang terakhir kendalanya adalah PP-nya masih belum diubah. Sekarang kan sudah diubah PP-nya dengan diterbitkan PP 25. Kalau bagian itu jangan heran Pak, begitulah gitu. PP-nya tadinya kan... Ya. hanya boleh diajukan 5 tahun sebelum berakhirnya. Kalau itu ya nggak ada investasi yang besar yang akan masuk. Tapi sekarang udah diubah bisa kapan saja. Artinya itu pintu yang bagus bagi rencana ini. Iya. Jadi semua persyaratan administratif seharusnya sudah terpenuhi. Apalagi smelter kita sudah beroperasi kan. Yang di Gresik. Iya, batas waktu setidaknya catatan dari Pak Tony, batas waktu agar kemudian kesepakatan itu menjadi deal di atas meja itu paling lambat kapan? Saya sih nggak bisa membilang paling lambat ya, tapi lebih cepat lebih bagus gitu. Kenapa? Karena saya udah harus mulai nih, kalau nggak kita akan terlambat. Ya. Karena itu sama sekali bukan pekerjaan yang mudah untuk tentu saja ya. Sambil berbicara soal itu, sekali lagi saya mau tanya Pak Tony, Anda ingin menjamin bahwa seluruh kewajiban Freeport itu dilakukan? Seluruh, bahkan lebih dari itu. Lebih dari itu? Lebih dari yang peraturan perundang-undangan. Kewajiban keuangan kita melebihi dari peraturan perundang-undangan. Sekarang pajak perseroan badan 22%, kita 25% tetap. Termasuk menolak seluruh tentakel politik yang mencoba masuk. Begitulah kira-kira. Ada pajak PBB tadi yang juga jauh lebih tinggi daripada umum, dan banyak lagi yang kita lakukan yang jauh lebih tinggi. Pak Tony, terima kasih ya. Terima kasih Bang Akbar. Ini saya menikmati diskusi ini karena sejujurnya juga banyak pertanyaan saya yang terjawab. Daripada saya bertanya pada orang yang tidak cukup memahami problemnya, saya tanya saja direktur utamanya. Pak Tony, saya berharap kontribusi dari Freeport semakin besar bagi negara, dan amin. Yang paling penting itu sebenarnya itu adalah saudara-saudara kita di sana. Di meja ini Pak, di mana kita berbicara ini, sering datang saudara-saudara kita di Papua. Apakah itu mengadu, apakah itu marah, atau apakah itu mengajukan protes, sering di sini, di tempat ini. Dan tampaknya memang ada yang harus kita bicarakan pada tahapan kedua nantinya. Siap. Siap, saya
bersedia. Ibaratnya pertanyaan apapun juga saya akan berusaha untuk menjawab. Makasih, mantap. Pemirsa, itu perbincangan saya dengan Pak Tony Wenas, sahabat saya yang multi talent. Sejujurnya saya kagum sama Pak Dirut ini karena bisa melakukan banyak hal. Tapi apapun namanya, diskusi yang kami sebut di sini sebagai percakapan harus terus kita lakukan. Sebab semakin banyak percakapan itu, semakin banyak pertanyaan yang kita bisa jawab dan menjauhkan kita dari sakwa sangka. Hari ini saya mendapatkan jawaban, meskipun sebenarnya semakin banyak pertanyaan pula yang akan saya ajukan. Terima kasih atas percakapan dan perbincangan kali ini.